Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton channel Sejarah dan Kisah. Channel Sejarah dan Kisah berisi tentang sejarah-sejarah dan kisah-kisah kerajaan-kerajaan atau peradaban-peradaban, terutama di Indonesia, dan saat ini lebih banyak yang di Jawa. Insya Allah kedepannya nanti akan membagikan kisah dan sejarah mengenai peradaban-peradaban atau cerita-cerita dari seluruh penjuru dunia. Kami mohon dukungannya untuk subscribe. Ini adalah lanjutan kisah tentang Majapahit. Di video sebelumnya sudah ada pemerintahan Jayanegara, dan ini adalah pemerintahan dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau adik dari Jayanegara. Seperti kita tahu di video sebelumnya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah adik dari Jayanegara yang dilarang menikah semasa Jayanegara menjabat sebagai raja. Kenapa dilarang menikah? Karena Jayanegara khawatir adik iparnya, suami dari Dyah Gitarja, nama lain dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, itu akan menggantikan atau merebut kekuasaan menjadi raja. Dyah Gitarja, nama asli atau nama muda dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, adalah putri dari Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, bersama Gayatri. Dia mempunyai adik yang bernama Dyah Wiyat dan kakak yang bernama Sri Jayanegara itu. Saat menjabat menjadi raja di Majapahit, si Jayanegaranya itu, posisi dari Dyah Gitarja itu sebagai Bre Kahuripan, penguasa Kahuripan, ya. Nah, setelah menjadi raja perempuan atau ratu kalau bahasa Jawa, Dyah Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi itu baru menikah. Cara menikahnya cukup unik karena melalui adu kesaktian, seleksi kesaktian antar para kesatria. Dan yang menang adalah Cakradhara atau Kertawardhana Dyah Tumapel. Siapakah Cakradhara atau Kertawardhana Bre Tumapel itu? Ternyata Cakradhara adalah putra dari Kebu Anabrang. Sedikit mengingatkan, Kebu Anabrang adalah orang yang berhasil membunuh Ronggolawe dengan cara menenggelamkan atau membenamkan Ronggolawe ke sungai, kalah Ronggolawe. Tetapi Kebu Anabrang kemudian dihabisi oleh Lembu Soro. Kenapa dihabisi? Karena Lembu Soro tidak mentolo, tidak tega melihat perlakuan Kebu Anabrang kepada sahabatnya Ronggolawe dari Tuban tersebut. Jadi kekuasaan tetap mutar-mutar. Makanya orang Jawa itu biasanya begitu. Kalau ada keturunannya ini pegawai atau lurah, itu nanti insya Allah anaknya bisa jadi. Itu masih ada yang percaya seperti itu. Oke. Nah, sudah dengan Cakradhara, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi itu mempunyai dua anak. Yang satu adalah Hayam Wuruk, calon raja keempat Majapahit yang terbesar, dan yang satunya lagi Nertaja. Nertaja itu nanti menjadi Bre Pajang. Sebenarnya Tribhuwana itu naik tahta menggantikan Jayanegara atas perintah dari Gayatri, ibunya. Gelar yang dipakai oleh Tribhuwana adalah Sri Tribhuwana Tunggadewi Sri Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Namun setelah Gayatri meninggal, Tribhuwana Tunggadewi itu juga turun tahta. Jadi kesannya seolah-olah
Tribhuwana itu menjadi raja hanya mewakili Gayatri yang saat itu sudah menjadi pendeta Buddha. Pada masa Tribhuwana Wijayatunggadewi juga terjadi pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan Sadeng dan Keto. Sadeng ingin memisahkan dari Majapahit, itu alasannya. Tapi pemberontakan itu bisa ditumpas oleh pasukan Majapahit dengan pimpinan Aditya Warman. Aditya Warman sendiri adalah seorang penguasa dari Swarnabumi atau dari Sumatera yang datang ke Majapahit. Menurut beberapa catatan, kedatangannya itu dilukiskan, digambarkan menggunakan kapal yang ukurannya sangat besar, yang megah dan mewah, canggih. Pokoknya saat itu Majapahit belum mempunyai kapal seperti itu. Oleh beberapa kalangan, kapal dari Swarnabumi inilah yang menjadi cikal bakal teknologi kapal yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Selain itu ada peristiwa antara Gajah Mada dan Rakembar. Gajah Mada itu tidak dilibatkan dalam pengepungan atau penumpasan pemberontakan Sadeng, dan yang dilibatkan adalah Rakembar. Merasa tersinggung, maka Gajah Mada mengutus 5 orang begal untuk menyerang Rakembar. Rakembar saat itu sedang duduk di bawah pohon di tengah hutan, diserang. Tapi karena mengetahui ada 5 begal yang mau menyerangnya, Rakembar lalu mengeluarkan cambuk atau cemeti dan menghajar 5 begal itu. 5 begal itu kewalahan, kalah, lalu lapor ke Gajah Mada. Di manakah Sadeng dan Keto? Ada catatan panjang penjelasannya, itu kira-kira atau lokasinya itu ada di Bali. Kalau Keta itu mirip dengan Kute itu. Tapi nama kota-kota ini memang sengaja disamarkan di catatannya itu karena nanti berhubungan dengan Wong Majapahit sudah mampu menyatukan seluruh Nusantara, kok masih menyebut kota-kota yang memberontak. Mungkin seperti itu alasannya. Sisi lain dari pemerintahan Tribhuwana Wijayatunggadewi menurut para raton adalah saat itu Tribhuwana Wijayatunggadewi didampingi oleh seorang Mahapatih yang bernama Arya Tadah. Arya Tadah itu suatu hari mengundurkan diri menjadi Rakian Mahapatih. Rakian Mahapatih atau Patih Hamangkubumi ya, Patih Hamangkubumi. Jadi Arya Tadah itu ingin mengundurkan diri karena merasa sudah tidak mampu menjadi Patih Hamangkubumi. Permintaan itu ditolak oleh Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi karena Ratu merasa belum mampu atau belum menemukan orang yang tepat sebagai pengganti dari Arya Tadah. Beberapa waktu kemudian Arya Tadah kemudian berniat untuk mengundurkan diri lagi, tapi kali ini dia sambil mengajukan nama yaitu Bekel Gajah Mada sebagai pengganti atau menjadi Patih Hamangkubumi. Arya Tadah juga menyebutkan bahwa jasa dari Bekel Gajah Mada sangat besar, terutama ketika terjadi pemberontakan Rakuti, menyelamatkan Jayanegara, dan lain-lain. Setelah itu, Sang Ratu Tribhuwana lalu menyetujui. Lalu Arya Tadah mundur sebagai Patih Hamangkubumi dan digantikan oleh Bekel Gajah Mada. Setelah diangkat menjadi Patih Hamangkubumi, maka Gajah Mada mencanangkan program politiknya, yaitu Sumpah Palapa, ingin menyatukan Nusantara. Sebenarnya apa yang ingin dicapai atau program politik Gajah Mada ini sebenarnya lanjutan dari program politik Nusantara pada zaman Kertanegara, Raja terakhir Singosari. Itu sudah ada pencanangan ingin menyatukan wilayah yang besar yang disebut Nusantara. Namun wilayah-wilayah itu lepas saat pemerintahan Majapahit di bawah Dyah Wijaya dan Jayanegara. Para menteri tidak mengerti, tidak paham dan mencemooh
apa yang menjadi program dari Gajah Mada tersebut. Karena itu maka Gajah Mada lalu melakukan perombakan menteri besar-besaran. Diganti para menteri yang tidak setuju, yang tidak mengerti, yang mencemooh programnya itu. Nah, berdasarkan beberapa catatan, saat itu wilayah dari Majapahit itu hanyalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini masih di zaman Tribhuwana ya. Tapi setelah ada program Gajah Mada itu, maka bisa menguasai Bali, kemudian bisa menguasai Sumatera, Melayu, dan lain-lain. Jadi nyata ada pertambahan wilayahnya. Sudah, kemudian Tribhuwana Wijaya Tunggadewi meninggal. Ya, kapan tepatnya tidak tahu, mengundurkan diri dulu, ada yang menyebut begitu, kemudian bergabung menjadi Sabto Prabu. Sabto Prabu itu semacam lembaga atau dewan penasihat yang isinya anggota kerajaan. Kemudian dicandikan di beberapa tempat dan dikenal dengan nama Parwati, Dewi Parwati. Suaminya juga begitu, meninggal dan dicandikan di suatu tempat. Suaminya itu dicandikan di Candi Sarwo Jayapura di Desa Japan. Kalau Tribhuwana itu dicandikan di Candi Pantarapura di Desa Panggih. Begitu nggih cerita mengenai Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Insya Allah nanti serial Majapahit dilanjutkan kalau memang ada yang tertarik. Terima kasih Anda masih setia dengan channel Sejarah dan Kisah. Mohon komentar yang sopan, yang berdiskusi, yang memberi masukan untuk kebaikan channel Sejarah dan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.